Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan salah satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW dari himpunan kitab Fadilah Amal, yaitu hadis kedua. An Anasin radhiyallahu anhu qala dakhala Ramadanu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hasya syahra qad hadarakum wa fihi la lailatun khairum min alfi syahrin man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrumun. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah tiba bulan ini di hadapan kalian, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang darinya, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Dan tidaklah seorang itu terhalang dari kebaikan melainkan orang yang benar-benar terhalang atau bernasib buruk. Sebenarnya jika dipikirkan betapa malangnya orang yang menyia-nyiakan dengan tangannya sendiri karunia yang sangat besar ini. Seorang petugas kereta api rela untuk berjaga sepanjang malam demi beberapa gerbong kereta api saja. Maka apalah sulitnya berjaga sepanjang malam pada bulan Ramadan demi mendapatkan 83 tahun ibadah. Sebenarnya semua kelalaian ini adalah karena tidak adanya keinginan dalam hati. Apabila ada saja sedikit keinginan, jangankan satu malam, beberapa malam pun kita akan sanggup berjaga-jaga. Pada akhirnya kita semua mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, walaupun beliau telah meyakini kabar gembira dan janji-janji yang Allah berikan kepada beliau, namun beliau salat begitu panjangnya sehingga kaki beliau menjadi bengkak karenanya. Kita semua senantiasa memuja nama beliau dan kita pun mengaku sebagai umatnya. Orang-orang yang menghargai hal itu, maka ia akan mengerjakan semuanya dan memperlihatkan dirinya sebagai contoh bagi seluruh umat, sehingga tiada seorang pun yang berkesempatan untuk mengatakan siapakah yang sanggup mengikuti ketamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Dan kepada siapakah hal itu bisa terjadi? Hendaknya perlu dipahami dalam hati bahwa orang yang benar-benar ingin meneladaninya tidak akan sulit baginya untuk menggali sungai susu dari gunung. Namun hal ini akan terasa sangat sulit didapati tanpa membereskan sandal orang itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah menunaikan salat Isya di masjid, beliau pulang ke rumah, kemudian melanjutkannya dengan salat nafil sepanjang malam hingga azan subuh. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu saum pada siang hari dan menghabiskan seluruh malamnya dengan melaksanakan salat. Dia hanya sedikit tidur pada bagian pertama malam dan membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat salat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menulis sebuah riwayat yang mutawatir dari Abu Thalib Makkiyah radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang 40 orang tabi'in yang biasa mengerjakan salat subuh dengan wudu salat Isya. Saddad radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, biasa berbaring dan memiringkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri sepanjang malam hingga fajar. Lalu ia berkata, "Ya Allah, ketakutan terhadap api neraka Jahannam telah menghilangkan rasa kantukku." Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu tidur sedikit di antara maghrib dan isya dan senantiasa beribadah sepanjang malam pada bulan Ramadan. Diriwayatkan mengenai Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu bahwa ia mengerjakan salat subuh dengan wudu salat Isya selama 50 tahun. Silah bin Asyam pernah beribadah sepanjang malam dan berkata ketika muncul siang, "Ya Allah, aku tidak layak untuk meminta surgamu
hanya ini permohonanku, selamatkanlah aku dari jahanam. Qatadah radhiyallahu anhu menghatamkan seluruh Al-Quran setiap 3 malam pada bulan Ramadan. Pada 10 malam terakhir ia menghatamkannya setiap malam. Kisah mengenai Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu sangat terkenal, bahwa selama 40 tahun ia mengerjakan salat Isya dan subuh dengan wudhu yang sama. Ketika sahabatnya bertanya bagaimana ia memiliki kekuatan untuk mengerjakan hal itu, ia berkata, ini karena aku berdoa dengan cara yang khusus melalui keberkahan nama-nama Allah. Pada tengah hari ia tidur sebentar dan berkata, dalam hadis kita dinasihati untuk melakukan qailula atau tidur sebentar pada tengah hari, seolah-olah tidurnya ia di tengah hari adalah semata-mata untuk mengikuti sunnah. Sambil membaca Al-Quran ia banyak menangis sehingga tetangga-tetangganya merasa kasihan kepadanya. Suatu ketika ia membaca Al-Quran berikut ini sepanjang malam sambil menangis tersedu-sedu. Balisya'atu mau'iduhum wasya'atu adha wa amaru. Bahkan saat itu kiamat itulah hari yang dijanjikan untuk mengazab mereka, dan azab saat itu atau kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pedih. Quran surat Al-Qamar ayat 54 ayat 46. Ibrahim ibnu Adam tidak tidur siang dan malam pada bulan Ramadan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan. Selain itu banyak lagi para wali Allah yang mengerjakan anjuran Allah dalam Al-Quran berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bagi orang-orang itu hal ini bukanlah beban yang sulit untuk dilakukan. Demikianlah beberapa contoh kisah orang-orang salih zaman dahulu. Pada zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang mengerjakan amalan seperti itu, walaupun tidak menyamai peringkat mujahadah mereka. Namun walau bagaimanapun contoh mengenai orang-orang yang mengikuti mujahadah orang-orang salih dahulu sesuai dengan kemampuannya sampai sekarang masih ada juga masih terdapat orang-orang yang tulus dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman yang rusak ini, yang kesenangan dan kesibukan dunianya tidak menghalangi mereka dari kesungguhan beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku memenuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Jika tidak, akan aku penuhi dadamu dengan berbagai kesibukan, dan kefakiranmu tidak akan pernah terhapus. Pengalaman setiap hari merupakan saksi yang adil atas kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Demikianlah, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kita semua. Kita duduk dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.